7 mitos dan fakta mengenai aturan Feng Shui rumah. Setiap orang pasti ingin memiliki rumah dengan energi positif di dalamnya. Dalam hal ini, pengaruh dan aturan Feng Shui seringkali menjadi acuan banyak orang untuk mendapatkan rumah yang dipenuhi oleh unsur kedamaian di dalamnya. Lalu, apa itu Feng Shui? Jadi, Feng Shui adalah sebuah ilmu topografi kuno yang berasal dari Tiongkok. Ilmu ini berfokus pada keharmonisan antara manusia, langit, dan bumi yang bisa dicapai jika manusia mau menerima atau menarik energi positif dan menghindari chi negatif. Hal ini juga yang turun-temurun dipraktikkan oleh sejumlah orang di Indonesia untuk menata ruangan atau benda di dalam rumah agar lebih baik dan seimbang. Namun, Anda harus ketahui juga kalau terdapat beberapa mitos dan fakta mengenai aturan Feng Shui rumah yang seringkali salah kaprah. Yang pertama, warna di dalam rumah. Dalam ilmu Feng Shui, warna cerah dan merah memang dianggap sebagai pembawa kemakmuran dan perlindungan. Tapi bukan berarti Anda harus mengecat rumah Anda dengan warna merah menyala. Karena jelas, kalau hal ini Anda lakukan adalah hanya sekedar mitos belaka. Jadi Anda bisa pilih warna apapun untuk rumah Anda, tergantung kebutuhan dan nilai estetikanya. Karena yang harus diperhatikan itu adalah tata letak perabotan yang efisien dan terkoneksi lebih mudah dengan setiap ruangan di dalam rumah. Yang kedua, tata letak ranjang untuk tidur. Tidur merupakan salah satu kegiatan paling vital untuk memberi energi kembali pada tubuh dan membantu memulihkan energi yang hilang di siang hari. Karena itu, penting untuk mengatur arah tidur yang benar. Dalam hal ini, Anda disarankan untuk menghindari tidur dengan kepala menghadap ke utara karena berkaitan dengan medan magnet. Jadi, bumi dan tubuh manusia itu memiliki medan magnetnya sendiri. Medan magnet di bumi sendiri terkonsentrasi di kutub utara dan selatan. Saat Anda tidur dengan kepala mengarah ke utara, medan magnet tubuh Anda akan mengganggu bumi. Kondisi ini bisa menyebabkan tekanan darah berfluktuasi dan masalah jantung. Selain itu, hati juga akan bekerja lebih keras untuk mengatasi kondisi tersebut. Jadi, jika Anda adalah golongan lanjut usia dan pernah menderita sakit jantung, maka Anda lebih beresiko mengalami pendarahan atau stroke jika diri Anda tidur menghadap ke utara. Yang ketiga, tanaman yang berada di dalam rumah. Banyak yang menganggap kalau meletakkan tanaman dalam rumah akan memberikan energi negatif, sehingga akan mengakibatkan insomnia dan mimpi buruk. Tapi faktanya, beberapa gangguan tidur itu diakibatkan oleh pola tidur yang salah atau stres yang berlebihan, dan bukan karena tanaman atau bunga di dalam ruangan. Malah sebaliknya, tanaman dalam rumah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memaksimalkan energi suatu area rumah. Tanaman juga adalah makhluk hidup yang sama-sama hidup dan bernapas seperti kita, halnya manusia. Mereka bisa menghasilkan perasaan semangat, energi positif yang dapat menyebar di sekeliling area rumah Anda. Energi positif tersebut kemudian dapat lebih menghidupkan lingkungan rumah yang sebelumnya terlalu sunyi. Yang kedua, menyeimbangkan 5 elemen Feng Shui. Seluruh jenis tanaman berasal dari elemen kayu dan biasanya dimanfaatkan oleh para ahli Feng Shui tanaman untuk menyeimbangkan energi di suatu ruangan. Misalnya, tanaman dimanfaatkan untuk meningkatkan energi di suatu area rumah yang berhubungan dengan elemen kayu. Tanaman juga dapat dimanfaatkan untuk melemahkan energi di suatu area yang kental dengan energi air. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan belajar. Manfaat Feng Shui tanaman yang satu ini telah didukung dengan banyak penelitian ilmiah yang bisa Anda temukan di internet atau istilahnya Anda searching lah di Google. Tanaman hias indoor seringkali dimanfaatkan sebagai mood booster untuk mendongkrak performa para pelajar dan mahasiswa. Salah satu rekomendasi ahli Feng Shui tanaman adalah memajang tanaman yang disebut sebagai bambu keberuntungan. 4. Menata ulang furniture dengan ornamen. Banyak orang yang ingin menerapkan Feng Shui rumah lalu menambahkan perabotan yang memiliki ornamen oriental karena dianggap mendatangkan keberuntungan. Sebenarnya,
Feng Shui lebih berfokus pada aliran energi di sekitar ruangan dan posisi terbaik untuk meletakkannya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan ornamen oriental di dalam rumah. Tapi dengan memperhatikan fungsi dan tata letak barang yang baik, itu akan mempererat jiwa, tubuh, rumah, dan tanah di sekitarnya. 5. Posisi air di atas rumah menandakan bahaya. Ada mitos yang mengatakan bahwa meletakkan air seperti tangki air, kolam renang, air mancur, sampai akuarium ikan akan membuat Anda mati lemas dan menandakan mara bahaya. Padahal faktanya tidak ada kebijakan tertentu untuk boleh atau tidaknya meletakkan air di bawah atau di atas, karena yang terpenting adalah menyesuaikan konstruksi rumah dengan konsep yang baik menurut Feng Shui, sehingga tidak terpaku pada mitos buruknya saja. 6. Cermin besar di ruang makan. Meletakkan cermin besar di ruang makan akan membuat makanan bertambah 2 kali lipat karena refleksi atau pantulan pada cermin. Hal ini jelas saja mitos. Karena pantulan makanan pada cermin tidak bisa membuat makanan di meja makan menjadi bertambah banyak. Namun, meletakkan cermin sebagai dekorasi interior ruang tengah bisa membuat ruangan menjadi terlihat lebih luas dan lebih besar. Yang ketujuh, aturan Feng Shui di setiap ruangan di dalam rumah. Yang pertama, pintu utama. Pintu masuk adalah jalan utama ke dalam rumah yang sering disebut mulut Qi dan terkoneksi dengan semua keberuntungan dan energi kehidupan yang ada di dalamnya. Jadi, pastikan area pintu masuk itu terang benderang dan tidak tertutup. Dan bebaskan area dari kondisi yang kacau atau padat. Dan pastikan bel pintu berfungsi dengan baik. Ruang keluarga atau ruang tamu. Ruang keluarga dan ruang tamu merupakan area berkumpul dan menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang tercinta. Menurut Feng Shui, area ini harus memakai konsep rumah terbuka atau open plan. Dan Anda harus menambahkan beberapa hal, mulai dari gunakan 5 warna elemen yang mewakili untuk mendekorasi ruang tamu berdasarkan energi yang Anda inginkan. Tambahkan tanaman sebagai dekorasi ruangan yang dapat mengundang kesehatan dan kebaikan. Dan letakkan karpet atau permadani di tengah ruangan. Dapur. Dalam Feng Shui, dapur mewakili elemen kekayaan, kesehatan, dan kemakmuran. Jadi, Anda harus memperhatikan beberapa hal agar elemen tersebut tidak pergi dari rumah, mulai dari jaga agar kompor tetap bersih dan dalam kondisi baik. Gunakan kompor minimal sehari sekali agar menjaga energi di dapur tetap aktif. Buang makanan kadaluarsa secara berkala dari kulkas dan tempat penyimpanan makanan. Kamar tidur. Kamar tidur menjadi salah satu tempat paling krusial dalam Feng Shui rumah. Sebuah kamar tidur mewakili jiwa penghuni yang sedang tidur agar merasa nyaman dan tenang. Beberapa aturan Feng Shui dalam kamar tidur yang bisa diterapkan antara lain, atur posisi tempat tidur di tengah atau bisa di area lain. Bersihkan barang-barang dari bawah tempat tidur. Atur sirkulasi udara di kamar tidur agar bisa membawa energi Qi. Kamar mandi. Kamar mandi mengandung unsur air yang dapat menguras unsur kekayaan Anda. Dengan menjaga kebersihan kamar mandi dan tidak boros dalam menggunakan air, maka Anda dapat mengubahnya menjadi Qi positif. Oleh karena itu, ikuti aturan Feng Shui dalam kamar mandi berikut ini. Tambahkan tanaman hidup di atas toilet untuk mengubah energi air. Tutup dudukan toilet setelah digunakan. Selalu siram kamar mandi atau air sehabis dipakai untuk membersihkan energi negatif.